Selamat siang anak-anak 11 pemasaran. Hari ini saya membawakan materi mengenai pelajaran bisnis online dan digital marketing. Kemarin kan saya sempat membagikan mengenai mengapa bisnis online atau digital marketing itu perlu. Oke, saya akan coba review ulang lagi ya. Saya akan langsung ke beberapa poin yang akan saya sampaikan hari ini. Sebentar. Bisnis online. Apa sih bisnis online? Bisnis online adalah sebuah bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan jaringan internet dalam aktivitas bisnisnya. Ya, sebagian besar kita tahu apa sih bisnis online. Ya, seperti inilah. Intinya adalah bisnis yang dijalankan sebagian besar aktivitasnya, terutama adalah pemasarannya menggunakan internet. Nah, selanjutnya, apa itu digital marketing? Saat ini sekarang lagi banyak dibutuhkan seorang pemasar digital. Ya. Nah, apa itu digital marketing? Seperti saya tulis ini, adalah suatu usaha untuk memasarkan produk dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, personal, dan relevan. Tiga hal ini, tepat waktu, personal, dan relevan, akan saya jelaskan lebih lanjut lagi di materi-materi selanjutnya. Oke. Tapi pada saat ini saya mau ada topik lain. Nah, sebelumnya gini. Seperti yang kita tahu, pada saat ini itu dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang di berbagai negara bahkan terjadi itu memporak-porandakan tatanan ekonomi, tatanan kehidupan. Bahkan seperti yang saat ini aja kita belajar melalui sekolah, udah tidak bisa lagi, terpaksa di rumah. Itu ya kita tahu itu akibat dari pandemi juga. Nah, dan perekonomian sekarang banyak menerapkan protokol bekerja dari rumah, work from home. Nah, hampir semua unit usaha itu mengalami penurunan aktivitas bahkan keuntungan. Bukan itu saja, bahkan tenaga kerja pun banyak sekali dirumahkan. Kita pasti ada di pikiran kita tahu siapa ini mengalami kesulitan apa dirumahkan. Bahkan banyak teman-teman saya yang bekerja di ojek online itu mengalami kesulitan ya, kita bisa lihat langsung keadaan seperti sekarang ini. Nah, terusnya justru di saat ini bisnis online dan pemasaran digital sangat amat dibutuhkan ya. Untuk itu kita coba sedikit belajar mengenai keahlian-keahlian apa sih yang dibutuhkan untuk bisnis online. Apakah dengan memasarkan produk melalui Instagram itu cukup ya? Masih ada banyak yang harusnya bisa dipelajari dari bisnis online ini atau pemasaran digital ya. Pertama, kita mesti mampu mengoperasikan gadget, komputer, apapun, tablet, kita bisa ya. Oke, kalian bisa main game, tapi apa cuma itu aja ya? Apa kalian bisa membuat desain dengan Canva atau apa, membuat blog ya? Jangan berhenti cuma bisa main game aja ya. Kedua, kalian mesti bisa bikin website, blog, atau media sosial. Kita punya Instagram, semua punya Instagram. Tapi kalian apakah bisa membuat Instagram itu menjual produk kalian? Nah, ketiga, menulis dengan baik dan copywriting. Ini yang akan saya jelaskan hari ini, yang sebagian aja. Keempat, menguasai teknik-teknik dasar pengolah gambar, Photoshop, bahkan video pun sekarang juga harus bisa kita ya. Kelima, memahami bidang bisnis serta produk knowledge. Nah, ini juga terutama pentingnya. Kita kalau mau menjual sesuatu, kita mesti tahu produk yang kita jual itu seperti apa, kelemahannya, bukan hanya kelebihan. Terus ya, komunikasi juga. Yang keenam, komunikasi lisan dan verbal. Nah, untuk hari ini kita fokus belajar keahlian poin ketiga ya, yaitu menulis dengan baik dan copywriting. Saya mulai dari kalimat pertama, menulis dengan baik ya. Gampang ya, kita menulis dengan baik ya, siapapun bisa, benar nggak? Tapi apakah benar-benar kita dapat menulis dengan baik? Untuk menulis dengan baik, Anda perlu menerapkan penggunaan huruf besar, tanda baca, susunan kalimat dan alinea yang tepat ya. Di pelajaran bahasa Indonesia itu kita belajar banyak tentang ini ya. Ini pelajarannya sangat penting sekali, yang justru saya rasakan begitu pentingnya pada saat-saat seperti sekarang ini. Bahkan ini saja tidak cukup. Banyak kali kita menulis tapi membosankan ya, itu perlu latihan ya.
semua perlu latihan. Nah, terus selain dari pelajaran bahasa Indonesia, saya juga banyak diberkati karena saya tuh punya hobi itu membaca. Apapun dulu yang saya suka baca. Nah, saya mau kalian ayo punya hobi baca. Anak-anak zaman sekarang saya lihat itu agak kurang minat bacanya. Sekarang ayo sekalian harus bisa baca, harus punya kebiasaan membaca. Di Jepang itu dulu kewajiban anak-anak tuh untuk membaca buku. Dalam 1 minggu itu bisa berapa buku. Bahkan kebiasaan itu dibawa sampai kalau misalkan mereka naik kereta, apa yang mereka lakukan? Mereka nggak main gadget, mereka membaca. Ya, membaca itu bukan cuma menghabiskan waktu, enggak, itu kita belajar banyak. Beda sama gadget oke, kita juga belajar. Tapi masalahnya kita sekarang terlalu sering pakai gadget. Kita justru kurang membaca, ya. Nah, untuk materi hari ini penugasannya adalah saya mau kalian membaca. Apa aja kalian baca? Kalian boleh baca novel, cerita pendek, ya, cerpen, komik, atau tulisan ilmiah atau pengetahuan tuh yang ada di rumah kalian saat ini. Saya tidak minta kalian untuk pergi keluar cari bacaan, enggak. Yang ada di rumah, apa saja kalian baca. Nah, terus buat ringkasan, ya. Nah, ketentuan tugasnya adalah kalian mesti baca dan membuat ringkasan dan menulisnya dalam 50 sampai 100 kata. Gampang, cepat. Ini kalimat ini aja udah 30-20 kata, ya. 50 kata aja dikit. Terusnya ringkasannya diketik dan dikirim melalui WA, ya. Bukan ditulis tangan atau di foto, ya. Kali ini diketik, saya minta diketik. Ya, kecuali emang handphonenya ada bermasalah, boleh kalian tulis tangan, nggak apa-apa. Yang ketiga, ringkasan itu tidak boleh dari sumber yang sama, karena itu tulisan itu banyak banget. Saya nggak mau ada anak yang tulisannya sama. Tapi saya kalau misalkan ada yang sama, saya cuma ambil yang pertama kali ngirim. Yang berikutnya saya anulir, ya. Terus lalu kalian kirim japri ke WA saya. Itu aja tugas hari ini. Oke, saya tunggu. Ya paling nggak sampai besok jam 8 kalian kirim ke saya. Oke, sekian dan terima kasih.